bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan terkait macam-macam MC yang mulai dari formal, semi formal, dan juga non formal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang MC formal. Nah, pada MC formal kira-kira teman-teman apa saja nih yang harus diperhatikan? Ada yang tahu? Ya, jadi jika di dunia MC, biasanya MC formal itu adalah MC yang lebih dikatakan sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena pada biasanya MC formal itu akan menjaga wibawa, kemudian apa yang diucapkan itu akan selalu sesuai dengan apa yang dituliskan. Sehingga apabila mau menyampaikan sesuatu harus disesuaikan dengan apa yang sudah ada di rundown, kemudian di tata acara yang sudah dibuat dan sebagainya. Nah, pada MC formal juga selain menjaga wibawa, kita juga harus menjaga terkait suara dan juga latihan pernapasan yang sudah biasanya dilakukan. Nah, pada kali ini yang pertama kita akan membahas tentang strukturnya. Nah, karena pada MC formal ini biasanya terpacu pada teks yang sudah dibuat, sehingga struktur naskah itu sangat penting, teman-teman. Jadi, pada struktur naskah ini ada beberapa bagian yang memang harus ada dan juga dicantumkan. Yang dimulai dari pembukaan, kemudian ada sambutan-sambutan resmi, dan juga nanti masuk ke acara inti dan diakhiri dengan penutup. Kita mulai dari susunan yang pertama, yaitu acara pembukaan, yang mana itu akan menyesuaikan dengan acara-acara yang kalian kelola. Misalnya, pada acara pembukaan atau peresmian perusahaan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya juga akan menggunakan MC formal. Dimulai dari menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian doa pembuka, dilanjutkan dengan sambutan dari para pejabat resmi. Kemudian nanti masuk ke acara inti di mana ada prosesi-prosesi yang ada di dalamnya. Kemudian ditutup dengan penutup. Nah, pada MC formal ini teman-teman, penggunaan bahasa baku dan juga intonasi itu sangat-sangat diperhatikan. Karena kenapa? Berbeda dengan MC non formal dan juga semi formal, wibawa yang harus dijaga oleh MC formal itu menuntut kita menjadi lebih susah untuk mengelola apa yang mau kita ucapkan, karena kita memang harus disusun untuk apa yang mau dibicarakan dan disampaikan. Nah, pada prinsipnya MC formal ini dilarang untuk mengatakan nah seperti itu teman-teman. Jadi hindarilah kata yang memang tidak diperlukan, sesuaikan dengan apa yang sudah disusun sebelumnya, sesuai dengan struktur-struktur yang sudah dibuat. Nah, dan juga yang paling penting adalah intonasi. Jadi sebelum kita menjadi MC, yang sangat-sangat perlu adalah latihan teman-teman. Jadi tempo bicara, kemudian intonasi, semuanya benar-benar harus clear dan juga jelas. Nah, inilah mengapa jadi MC formal itu akan lebih susah daripada MC-MC yang lainnya. Kemudian pada tata krama sebagai protokoler itu menyebutkan tamu-tamu undangan juga ada ketentuannya. Kita tidak boleh asal untuk menyebutkan tamu-tamu yang ada. Jadi harus disesuaikan dengan jabatan yang paling tinggi, kemudian ke yang paling rendah. Jadi penggunaan kata yang terhormat, yang saya hormati itu sangat juga penting untuk diperhatikan. Sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada, dimulai dari yang tertinggi menuju yang terendah seperti itu. Kemudian seringkali ada kesalahan terkait penyebutan yang terhormat tadi teman-teman. Jadi yang terhormat itu biasanya diucapkan hanya satu kali, sisanya dikatakan yang saya hormati atau yang kami hormati. Jadi perlu diingat bahwa yang terhormat itu satu. Jika memang ada standar yang sama, masih bisa diperkenalkan, namun disesuaikan kembali dengan kebutuhan yang ada. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu adalah bahasa baku. Jangan menggunakan bahasa yang tidak baku ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tips-tips untuk menjadi MC formal yang perlu diperhatikan. Selain untuk berlatih, kemudian memahami naskah, itu ada yang lainnya. Seperti kita harus menjadi seseorang yang tepat waktu. Karena jika kita menjadi seseorang yang tepat waktu, sebelum acara dimulai kita masih ada kesempatan untuk berlatih, kemudian berusaha untuk menampilkan dan juga mengetahui situasi yang ada di lapangan, sehingga kita tidak nervous yang berlebihan, sehingga kita bisa menguasai panggung dan juga bisa menguji adanya sound system, kemudian mic, sehingga kita akan merasa lebih nyaman sebelumnya. Dan itu penting dilakukan karena itu sangat mendukung untuk perform kita
di kedepannya seperti itu. Nah, selain itu juga akan bisa mengelola gugup kita sendiri. Dengan kita sudah mengetahui situasi dan kondisi, kita tidak terburu-buru, itu akan meminimalisir rasa gugup kita. Dan kita juga masih ada waktu dan punya kesempatan bisa berkoordinasi dengan panitia atau orang-orang yang memang kita butuhkan untuk menambahkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah itu ya teman-teman, nanti untuk selanjutnya silahkan dicek tugasnya, silahkan dikerjakan dan bisa melanjutkan atau berlatih menjadi seorang MC formal. Terima kasih.